Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PAUD, saat ini saya sedang berada di Kampung Cimanuk, Desa Sukatani ya. Ini di salah satu kober ya yang berada di Desa Sukatani. Ini sekaligus di sini ada rumah tahfidz ya. Kalau untuk izin kobernya ini, izin kobernya baru keluar ya, yaitu kober kita, dan sekaligus ini ada rumah tahfidz ya, rumah tahfidz kita juga ya. Dan di sini alhamdulillah ada beberapa pelayanan untuk kegiatan pendidikan ya, untuk warga masyarakat sekitar ataupun juga yang berada di luar Sukatani ya. Ini tentunya ada rumah tahfidz kita dan juga kober kitanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pendiri rumah tahfidz kita, dan juga kita akan ngobrol dengan pendiri kober kita juga ya. Nanti kita jumpai langsung, kita silaturahmi langsung dengan kepala sekolah kita dan juga pendiri rumah tahfidz kitanya. Sahabat PAUD, alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan pelopor, pejuang ya, pendiri dari kober dan juga rumah tahfidz kita. Baik sahabat PAUD, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau ya, yang kelihatannya ini masih muda, energik. Tentunya Indonesia kalau mempunyai orang-orang seperti beliau ini yang kreatif, peduli terhadap pendidikan ya, pendidikan agama, kemudian juga pendidikan usia dini, ini insya Allah Indonesia akan lebih maju, bermartabat, kemudian juga warga masyarakatnya itu bisa bermoral juga, mempunyai moral yang tinggi, kemudian juga mempunyai ideologi, kemudian juga mempunyai dasar-dasar dalam menjalankan mau bertugas ataupun juga apapun. Insya Allah kalau dipupuk ataupun juga orang-orang yang seperti beliau ini di Indonesia ini sangat banyak seperti beliau, insya Allah Indonesia akan lebih maju dan warganya, orang-orangnya pun akan mempunyai moral yang bagus dan juga tinggi. Baik, supaya kita, karena durasi kita tidak panjang ya untuk ngobrol-ngobrolnya, kita sapa langsung dengan yang sudah ada di depan saya ini. Ada dua orang ini, alhamdulillah suami istri, dan iya penginten anu disebat dina bahasa Sunda masa uyunan teh. Aduh, suaminya dan juga istrinya saling mendukung dalam hal pendidikan. Baik, saya sapa dulu ini kepada Akang dulu ini ya. Saya sebut Bapak soalnya masih muda juga, tapi kalau penyebutan Bapak itu suatu penghargaan. Kayaknya saya lebih enak disebut menyebutnya, memanggilnya Akang sama Teteh aja ya. Kita sapa saja, dan perkenalkan saja dulu mungkin oleh Akang, nama, kemudian juga asli, kalau perlu ya usia pun disebutkan, karena supaya menjadi inspirasi buat sahabat PAUD ini ya. Baik, silakan Akang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, perkenalkan nama saya Denny Soleh Munawar.
Kalau di sini dipanggil Aden. A itu artinya kakak, udah pada tahu ya. Jadi dari kecil memang panggilannya seperti itu. Hanya arti sepuh dan seperti itu. Alhamdulillah usia berapa ya usia? 0,4. Alhamdulillah merintis rumah tahfiz kita itu dulunya madrasah kita. Kita senang disingkat-singkat. Soalnya saya pribadi orangnya pelupa. Jadi kalau ada singkatan seperti itu lebih memudahkan. Kadang-kadang pelajaran-pelajaran pun untuk anak-anak mengaji kadang juga pakai singkatan itu untuk memudahkan. Kalau inspirasinya dari Kiai Haji Agim ya, dari Kiai Haji Abdullah Agim Nastias suka pakai singkatan. Nah, kita pun perkenalkan mungkin rumah tahfiz kita ini nama sekaligus kurikulum sekaligus visinya mungkin seperti itu. Kalau di sampingnya dulu? Oh ini langsung perkenalan dulu ini ya. Iya. Saya silakan Bu, siapa namanya? Siapa? Perkenalkan, nama saya Evi Nur Latifah, umur 35 tahun. Saya dari Cikajang asalnya, dan kesini ke Cimanuk ikut suami. Yang aslinya orang Cimanuk itu? Suaminya. Suami, ya, jadi saya kesini tahun 2008 gitu. Iya. Sebenarnya saya juga di Cikajang ada madrasah sama bapak yang punya bapak. Nah kesini, alhamdulillah suami juga punya madrasah, ada anak-anak yang suka mengaji di rumah. Jadi kita dulunya berawal dari rumah gitu. Sebelum ada bangunan ini, PAUD dan rumah tahfiz, kita di rumah dulu dengan anak-anak mengaji. Jadi gayung bersambut. Tetehnya di Cikajang sudah mempunyai dasar sama orang tua dulu ya. Pas punya suami yang sejalan. Aduh, ini yang namanya ya gayung bersambut. Baik, mungkin nanti kita lanjutkan kembali. Tadi sudah dibahas sedikit, sudah sama Kang, saya panggil Kang Aden aja, Kang Aden aja ya, sama Teh Evi ya. Kang Aden, ini saya akan bertanya, ini kronologis ataupun juga dasar dari pendirian dulu ataupun juga sejarah singkat ya sebelum sampai sekarang. Dulu itu yang ada di sini itu yang dibuka oleh Aden itu pendidikan apa dulu, seperti apa gitu ya. Nah mungkin supaya jadi inspirasi untuk yang lainnya nih Aden. Silakan Aden. Kalau pendidikan dimulainya dulu dari apa ya, nguruk keluarga aja, keponakan, adik gitu. Betul. Cuma pabeja pawartos ya bahasa Indonesia, pawartos. Akhirnya anak tetangga, anak teman ada yang ikut mengaji. Alhamdulillah, hanya dulu mah memang sering kali terkendala bisnis dari usaha. Jadi seringkali belum fokus ke pendidikan. Baru kita mulai fokus itu sekitar beberapa tahun ke belakang. Kalau mulainya itu udah cukup lama, semenjak kita menikah pun sudah mulai merintis pengajian di rumah. Hanya kita mulai fokuskan di madrasah diniyah, itu memang berbarengan juga sama PAUD. Ya ketika tahun 2021 akhir atau 2022 awal itu berinisiatif dirubah menjadi rumah tahfiz. Artinya memang lebih menekankan ke pelajaran hafalan Quran, termasuk menjadi pelajaran plus juga untuk anak-anak PAUD. Jadi PAUD-nya pun sudah dimulai diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Iya. Jadi sebetulnya untuk awal dulu itu mungkin hanya memfasilitasi keluarga saja gitu kan, ngawuruk penginten putra rai putra raka gitu, kumargi pawartos
mungkin saling saling memberitahu, dan ada lingkungan, akhirnya mungkin menjadi nambah banyak gitu ya yang berminat untuk mengaji, dan akhirnya dibukalah madrasah diniyah dan juga sama kober. Jadi maksudnya tadi saya sebutkan itu bahwa izinnya baru keluar itu adalah izin dari Dinas Pendidikan. Kalau pelayanan itu Aden itu dari tahun 2014 itu sudah berjalan ya. Betul. Iya. Cuman mungkin untuk pengajuan izin operasional dari Dinas Pendidikannya untuk kobernya ini ya, untuk kober baru 2021 akhir 2022 awal, dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai izin operasional resmi dari Dinas Pendidikan, termasuk izin memimpin dari kepala sekolahnya pun sudah diterima juga ya. Cuman mungkin kalau untuk POP belum ya, belum mendapatkan untuk kobernya. Nah, baik, mungkin lebih singkat lagi, kita persingkat lagi, ini apa yang ditonjolkan ataupun juga yang keunggulan dari rumah tahfidz ini, kemudian dari kober. Mungkin keunggulan dari kober nanti Teh Evi-nya yang kebetulan kepala sekolahnya siapa, Aden? Teh Evi ya. Kalau Aden itu lebih di ketua yayasan, mungkin di yayasan, betul ya. Jadi yayasannya Aden, dan kepala sekolah kobernya Teh Evi. Namun kebetulan kedua-duanya pun terlibat dalam proses belajar mengajarnya, istilahnya jadi gurunya seperti itu ya. Baik, mungkin Kang Aden dulu nih, dari rumah tahfidz ini keunggulannya mungkin apa saja yang paling utama keunggulan dari rumah tahfidz di sini di Aden? Ya. Kalau yang diunggulkan di rumah tahfidz kita berusaha mengajar ataupun menerapkan tahfidz dan pelajaran yang lainnya sesuai dengan perkembangan anaknya. Biasanya di tahap-tahap awal di kelas kita, tahap awal masuk kelas Ali, kelas Usman, itu lebih ditekankan supaya anak-anak itu senang menghafal, cinta dulu menghafal. Jadi tidak diberi target apa gitu ya, kita bareng-bareng. Kadang anak-anak yang masih malu-malu atau misalnya ngajinya masih kurang, tapi tetap kita hafalannya bareng-bareng. Makanya kita pakai media televisi, pakai audio visual gitu, supaya nanti anak senang, sering mendengar, dan kan mereka sekarang jadi hiburannya di rumah kan tidak lepas dari televisi. Betul, handphone itu. Jadi mereka melihat bahwa handphone ini, televisi ini adalah bisa juga media untuk belajar kita, gitu. Bukan hanya untuk permainan. Betul. Iya. Jadi di tahap itu kita masih cinta Al-Quran dulu. Mereka itu yang tadinya tidak suka mengaji, target awalnya menjadi senang mengaji dulu. Betul. Insya Allah nanti setelah naik di kelas Umar, kelas Abu Bakar, baru kita menekankan sisi tahsinnya, kemudian target hafalannya. Mungkin itu yang metode yang dijalankan oleh. Nah, ini mungkin apakah yang kan ikut kegiatan perlombaan atau apa gitu? Ada yang sudah berprestasi nggak dari sini ini? Di sini kebetulan dirubah kurikulumnya menjadi tahfidz itu kurang lebih 1 tahun setengah ke belakang. Iya. Jadi kita belum ikut event seperti itu. Mungkin di sekolah masing-masing ya mereka mengikutinya. Ya, lebih ke sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing. Kalau di sini hanya baru mendidik saja, karena mereka sudah punya rumah sendiri. Maksud rumah sendiri itu sekolah masing-masing kan dari SD. Nah mungkin mereka mengikutinya di SD tempat sekolah mereka gitu ya. Hanya mungkin kalau prestasi secara perlombaan belum. Tapi kalau misalnya anak-anak yang ada beberapa yang masuk
ke SMP yang memang mensyaratkan tahfiz. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang mengaji di sini lolos ya, ke lolos SMP. ke SMP yang memang mensyaratkan harus tahfiz juz 30 bisa. Iya. Di beberapa SMP. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Jadi nah untuk untuk TFV-nya gimana nih kobernya, ada program unggulan untuk kobernya nggak nih? Untuk kober karena ada rumah tahfiz juga, jadi kober juga ada terinspirasi juga dari Betul. rumah tahfiz untuk memberikan Lebih, pemahaman, ya. Al-Quran dengan tapi lebih ceria gitu kalau ke anak-anak kober. Betul. Mereka juga diberikan metode seperti rumah tahfiz yang menggunakan yang kalau di sini ada Televisi, audiovisual. betul. Mereka kan senang ya lihat televisi untuk hafalan, tapi tidak sebanyak rumah tahfiz gitu. Sesuai dengan usianya kita berikan sedikit-sedikit, satu hari satu ayat misalkan ya. Iya. Tapi Hanya pengenalan kan ya, gitu kalau di kober. Keceriaan mereka kita ice breaking dulu, kita main-main dulu, tapi tidak dipaksakan untuk hafal semuanya. Betul, karena mereka kan kober masih baru usia anak-anak, ini, betul, masih- hanya pengenalan ya, saja. golden age itu masih pengenalan. Kita memperdengarkan Al-Quran dan karena Al-Quran itu kan merangsang perkembangan otak juga untuk Betul. mereka. Iya. Nah, dan juga di kober itu kita menyediakan APE. Untuk sekarang baru ada APE dalam, tapi kita pergunakan maksimal agar mereka bisa bermain, tidak harus belajar terus gitu. Mereka Iya. harus ceria. Betul. Seperti itu ya. Dengan kurikulum merdeka sekarang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kober, dibikin mereka enjoy, dibikin mereka ceria, dibikin mereka merdeka ya. Merdeka untuk gurunya dalam mengajar, merdeka untuk anaknya dalam belajar, seperti itu. Nah ini mungkin Aden, apakah untuk peminat ataupun yang ingin mengikuti pembelajaran rumah tahfiz ataupun juga kober, buka dari luar juga, tidak hanya untuk di kampung Sukatani saja gitu. Insyaallah. Di kampung Cimanuk Desa Sukatani ya maksudnya. Alhamdulillah. Kemana harus menghubungi kalau misalnya ingin? Iya. Gitu. Bagi yang berminat belajar tahfiz dan belajar ilmu agama yang lainnya, mungkin bisa langsung datang ke kantor Sekretariat, ya. kami di sini di Cimanuk. Bisa juga lihat di media sosial kami. Nah. Ada di IG, ada di IG, ada YouTube-nya belum? YouTube-nya belum ada. IG sama Facebook. Iya. dan IG-nya rumah kita. Rumah tahfiz kita. Rumah tahfiz. IG ada, di Facebook ada. Untuk mencari informasi dulu gitu ya. Betul, untuk mencari seputar informasi penerimaan siswa baru, kegiatan juga, insya Allah. Kelebihannya di sini tadi pakai media audiovisual, terus ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar. Kita yang rutin seminggu sekali itu memanah. Ada tambahan tuh. Iya. Tilawah Al-Quran alhamdulillah seminggu sekali. Dan itu insya Allah semua oleh ahlinya. Kita pengajar tahfiznya alhamdulillah sudah habis 30 juz. Alhamdulillah. Memanah pun alhamdulillah beliau sudah meraih kejuaraan di Garut. Masya Allah. Untuk memanahnya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita pun insya Allah nanti akan buka pondok. Oh iya. Sahabat-sahabat yang ingin belajar Al-Quran lebih fokus lagi insya Allah. Ada pondoknya. Ada pondok. Alhamdulillah. Di lokasi yang tidak jauh dari sini. Katanya lagi membangun. Ya. Kalau ada yang mau memberikan support, mungkin cari informasinya di IG aja atau gimana? Boleh langsung di IG, belum ada informasi. Nomor rekeningnya mungkin kalau Ya, ada sama yang transfer. nanti bisa menghubungi siapa ya? Iya. Bisa langsung ke Sekretariat. sekretariat saja. Insya Allah Iya. nanti kita diimplementasikan di lokasinya. Gitu ya. Iya, betul. Baik, nanti yang saya nanti juga akan lihat ya bangunan yang lagi dibangun. Mungkin
Untuk sahabat PAUD, kira-kira yang mau ikut transfer nanti mungkin bisa saya sebutin nanti untuk nomor rekeningnya ya. Jadi bisa mungkin melalui mulai channel dari channel ini aja dulu bisa, nanti di kolom deskripsinya dicantumkan mungkin nomor rekening bisa ya. Jadi kita buka juga channel ini selain untuk membuka informasi ini, juga membuka siapa yang mau berdonasi lah, menitipkan sebagian hartanya untuk kegiatan keagamaan seperti itu ya. Baik, dan mungkin yang paling utama tadi sudah kita perbincangkan, dan satu lagi, karena ini perhatian tidak luput dari perhatian pemerintah pun, karena pendidikan anak usia dini khususnya Kober perlu perhatian pemerintah, kemudian juga tentang rumah tahfidz perlu perhatian pemerintah juga, karena kita ketahui juga ya, seperti Polri, kemudian juga ada khusus untuk penerimaan pekerja ataupun juga kuliah ataupun juga ke pendidikan jenjang berikutnya. Untuk penerimaan kerja ada yang mensyaratkan kalau sudah tahfidz Quran 30 juz. Nah, mungkin ada nggak ini supaya fasilitasnya diperhatikan oleh pemerintah? Saya dari Aden dulu, mungkin untuk rumah tahfidz bagaimana, atau mungkin mewakili Teh Happy sekaligus untuk kesejahteraan gurunya, kan karena kalau Kober sekarang belum ada gaji khusus, belum ada gaji khusus. Gajinya mungkin dengan 1 juta, sabar, jujur, tawakal. Tapi insya Allah guru PAUD berkah dalam hidupnya, dan juga semua guru ngaji ataupun guru pesantren berkah dalam kehidupannya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan ini untuk desa, pemerintahan desa ataupun juga pemerintahan kabupaten dan juga provinsi, untuk masalah kesejahteraan dan juga perhatian dari fasilitas untuk pelayanan pendidikan. Silakan Aden dan Teh Happy. Mau Teh Happy dulu, boleh nih untuk kesejahteraan atau apa? Silakan bebas sampaikan. Mudah-mudahan pemangku kebijakan bisa melihat aspirasi langsung, mendengar aspirasi langsung dari Teteh dan dari Aden mungkin ya. Silakan Teh Happy dan Aden. Saya sampaikan kepada pemangku jabatan yang kebijakan berkaitan dengan Kober, yang berkaitan dengan rumah tahfidz. Kami di sini mempunyai satuan pendidikan yang ingin bergerak untuk memajukan masyarakat. Jadi tentunya kami juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pendidikan di kampung kami ini terus maju, juga untuk semua yang terlibat dalam kemajuan Kober ini dan juga rumah tahfidz. Kami memiliki guru-guru, kami memiliki anak didik, jadi kami membutuhkan bimbingannya juga, supportnya agar pendidikan ini tetap berlanjut dan semakin berkembang, tidak hanya di kampung kami tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Seperti yang Anda lihat saat ini, fasilitas kami masih terbatas. Memang ada yang sudah ada, tapi ada juga yang belum ada, seperti apel luar kami masih belum punya begitu ya. Iya, mudah-mudahan ada sentuhan. Mudah-mudahan nanti bisa ada supportnya juga untuk guru-guru. Sementara ini kami masih ada yang SLTA juga, jadi kami fasilitas dalam pendidikan juga. Dalam pendidikan, pengembangan kompetensi dari kapasitas guru itu. Memang kami ada pelatihan-pelatihan, jadi itu butuh support juga untuk memberangkatkan guru untuk pelatihan ini. Pelatihan itu agar mereka semakin profesional, begitu juga untuk perkuliahannya juga. Kita juga memikirkan sampai ke sana juga begitu. Dan mereka juga sebenarnya mengabdi
dengan setulus hati, dengan ikhlas, tapi saya sebagai kepala sekolah Iya, punya hati nurani. hati nurani ingin memberikan kesejahteraan yang lebih kepada mereka, karena Iya. mereka sudah berjuang dari awal untuk membentuk anak-anak didik ini supaya dapat menjadi insan yang berguna. Iya, baik itu. Baik Aden, itu sambil melihat apa itu? Melihat bangunan mungkin Aden bisa Melihat sambil berdiri aja rencana nih. kita ya. Yang ini sambil. Alhamdulillah. Ini kan ada berdiri aja nanti Ya. ditunjukin. Kan ada bangunan itu. Ya, Teh Happy, alhamdulillah. boleh. Iya. Ada yang bangunannya bisa ditunjukin? Ini rencana kita ke depan, mudah-mudahan Allah merestui dan mudah-mudahan banyak pihak juga yang menjadi jalan untuk terwujudnya cita-cita ini. Insya Allah nanti kita buat pondok. Alhamdulillah lahannya sudah wakaf, sekarang sudah pembangunan areal masjid. Nah, insya Allah kita tentu berharap kepada yang memiliki kebijakan, memiliki kewenangan ataupun para agnia, semua kita bersama-sama, karena tentu pendidikan ini adalah investasi dasar, fondasi untuk kemajuan sebuah lingkungan, sebuah peradaban, bangsa dan negara gitu. Tentu kita semua semakin banyak yang terlibat, semakin banyak kemajuan yang bisa kita maksimalkan, terutama kepada pemangku kebijakan. Insya Allah kebijakannya ditunggu untuk kita bersama-sama membangun negeri kita, membangun daerah kita. Karena tentu pendidikan, khususnya pendidikan karakter yang berbasis pada Al-Quran, akhlak, tentu akan menjadi Pondasi yang kemajuan kita yang sangat kuat. Dan insya Allah semua ini akan lebih maksimal jika semuanya berperan. Pemangku kebijakan dengan kebijakannya, para agnia dengan hartanya, para ulama dengan ilmunya, insya Allah ya, akan semakin maksimal kemajuan ini. Iya. Mungkin nanti saya akan melihat realnya bangunan sudah sampai seperti apa. Nah, ini mungkin kalau bangunan yang di sini bisa diperlihatkan sudah di mana? Yang di atas untuk pondok. Kalau itu kan desain untuk pondok desain. pesantrennya ya. Ini rencana untuk. Nah, sekarang ada yang sudah dibangun, sudah seperti yang apa? sudah dibangun, alhamdulillah. Ini sedang proses plester masjid. Nah, nanti saya insya Allah akan melihat lokasi langsung. Ini kalau dari video ya, dari foto kalau ini. Ada soundnya juga. Nanti akan saya ke sana. Nanti ke atas ya, saya lihat lokasinya. Baik, sahabat PAUD, mungkin sementara perjalanan kita, obrolan kita sampai di sini saja dulu ya. Namun sebelum berakhir saya akan nanti perlihatkan video ataupun juga bukan video ya, suasana real di tempat pembangunan masjid ataupun juga untuk lokasi pesantren ya. Kalau desain untuk pesantrennya luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan bisa terlaksana demi kemajuan anak bangsa dan juga kemajuan Indonesia tentunya. Amin ya rabbal alamin. Saya mungkin akan menuju ke atas ya, melihat lokasi langsung. Baik, sementara itu Aden ya, terima kasih ya. Sudah ngobrol-ngobrol sama kita ya. Sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Dan mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari Aden dan Teh Happy. Masya Allah. Untuk sahabat-sahabat PAUD sekalian dimanapun berada, para pengajar terutama atau siapapun yang berjuang untuk mendidik anak bangsa ini, khususnya yang masih usia dini, insya Allah Allah akan membersamai kita. Insya Allah banyak juga rekan-rekan yang peduli. Kita tidak sendirian, insya Allah ketika kita bersama-sama kita akan memiliki kekuatan untuk menggedor kita untuk menjemput pertolongan, baik itu dari para pejabat, dan insya Allah kita pun bisa dengan bersama-sama berjamaah menjemput pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Terima kasih Aden,
Terima kasih. Ya, saya mungkin akan lanjut ke sana Aden ya, ke atas melihat lokasi sepintas nanti supaya diperlihatkan kepada sahabat PAUD. Terima kasih Aden. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PAUD, baik kita lihat ada ruang khusus ini untuk pertemuan orang tua, kemudian juga ada untuk parenting ya. Nah ini ruangannya, nah tempatnya ini ya. Ini ada ya, baik, jadi di sini dipersiapkan juga untuk ruangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah tahfidz kita dan juga PAUD kita ya. Sahabat PAUD, saat ini saya akan melihat ini ya, tempat pembangunan untuk fasilitas rumah tahfidz dan rencana pembangunan pondok pesantren ya. Jadi untuk kobernya nanti untuk kober mungkin tetap berada di bangunan yang dulu. Dan kalau kober mah tetap ya di sana. Tapi kalau misalnya ini sudah terbangun ya, sudah bisa dibangun, mungkin nanti kedepannya mungkin bisa penambahan mungkin area karena bangunan jangkauan dari luar insya Allah ini lebih mudah. Iya. Kalau di sana kan lokasinya agak sedikit Iya. dalam. Ya, kalau kober suka kegiatan ke sini juga kan, ini mungkin untuk rumah tapi ada camping ya. Bisa dijadikan untuk outing kelas juga kita. Oh di sini tuh iya. Jadi untuk outing kelasnya bisa dibawa ke sini ya. Ada ini kegiatan ada kita camp ya, camping. Jadi kalau untuk lokasi sahabat PAUD ini udah sudah lumayan, tempatnya juga luas dan ada beberapa tempat untuk camping ya. Kalau untuk masjidnya ini ya, ini untuk sementara masjid dulu ya. Nanti mungkin ke pondok. Kalau pondok pesantren untuk pondok di sini rencananya. Rencana di sini. Di sini ya. Jadi kita bangun dulu mungkin ya, dan masjid dulu. Setelah itu berkembang ke asrama ya, ke asramanya. Ya, baik sahabat PAUD, kita doakan saja mudah-mudahan rezeki Aden, rezekinya mau dari mana saja, Allah yang tahu, Allah yang memberi jalan. Aden dan kita semua hanya berusaha ikhtiar dan juga berusaha berdoa. Jadi untuk sahabat PAUD yang mungkin hanya bisa ikhtiarnya berdoa, kita doakan saja. Tapi kalau misalnya ada sahabat PAUD yang mau menyisihkan sebagian hartanya, boleh ya, nanti mungkin di kolom deskripsi nanti nomor rekeningnya akan dicantumkan. Jadi nanti bisa ditransfer lewat rekening tersebut, dan juga untuk penyalurannya akan kami update ya, akan kami laporkan. Mungkin untuk channel sahabat PAUD ini menjadi fasilitas untuk bisa menyampaikan donasi ataupun juga titipan-titipan harta yang mau dititipkan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren kita ini di Cimanuk. Aden kayaknya kalau camping ini tempatnya ya, ini sudah luas ya, bisa iya. Dan mungkin kalau yang mau datang langsung untuk memberikan sumbangannya ataupun juga sebagian hartanya, boleh ya ke kampung yang mungkin yang lebih itu. Kampung Cimanuk, Desa Sukatani, Kecamatan Cisupan, Kabupaten Garut. Jadi
tinggal bertanya, mungkin kalau sudah sampai Papanggungan boleh ya, di Papanggungan, ciri khas di Papanggungan pertigaan yang mau ke Pamengpeuk, Bung Bulang dan ke Garut, di situ ada pertigaan, nanyain di situ juga sudah. Insya Allah nanyain Cimanuk langsung tanyain Aden ya. Ya baik Kak Aden, terima kasih ya kebersamaannya bersama sahabat channel Sahabat PAUD. Mudah-mudahan sekali lagi rezeki Aden dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini ingin berjuang untuk sarana pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan keagamaan, yaitu pondok pesantren dan rumah tahfidz juga. Baik sahabat PAUD, terima kasih sudah bersama channel Sahabat PAUD pada kesempatan kali ini. Sementara perjalanan kita tutup sampai di sini, akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di perjalanan Sahabat PAUD berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.